mahasiswi semester 4 Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Nusa Cendana. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membawakan materi tentang evolusi. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada materi ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan berbagai teori evolusi. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan prinsip evolusi. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan mekanisme evolusi. Dan yang keempat, siswa mampu menjelaskan pandangan terkini terkait spesiasi. Yang pertama, apa itu evolusi? Evolusi adalah perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kedua, prinsip-prinsip evolusi. Yang pertama, evolusi berdasarkan arahnya. Berdasarkan arahnya, evolusi dibedakan menjadi dua, yaitu evolusi progresif dan evolusi regresif. Evolusi progresif merupakan evolusi menuju pada kemungkinan yang dapat bertahan hidup, contohnya burung finch. Yang kedua, evolusi regresif. Evolusi regresif merupakan proses menuju pada kemungkinan kepunahan, contohnya dinosaurus. Dua, evolusi berdasarkan skala perubahannya. Berdasarkan skala perubahannya, evolusi dibedakan menjadi dua, yaitu makroevolusi dan mikroevolusi. Makroevolusi adalah perubahan evolusi yang dapat mengakibatkan perubahan dalam skala besar. Sedangkan mikroevolusi adalah proses evolusi yang hanya mengakibatkan perubahan dalam skala kecil. Ya, evolusi berdasarkan hasil akhir. Berdasarkan hasil akhir, evolusi dibedakan menjadi dua, yaitu evolusi divergen dan evolusi konvergen. Evolusi divergen merupakan proses evolusi yang perubahannya dari satu spesies menjadi spesies baru. Contohnya, pada peristiwa terdapatnya 5 jari pada vertebrata yang berasal dari nenek moyang yang sama dan sekarang dimiliki oleh bangsa primata dan manusia. Yang kedua, evolusi konvergen. Evolusi konvergen merupakan evolusi yang perubahannya didasarkan pada adanya kesamaan struktur antara dua organ atau organisme pada garis yang sama dari nenek moyang yang sama. Contohnya, pada hiu dan lumba-lumba yang terlihat sama seperti organisme yang berkerabat dekat. Mekanisme evolusi. Mekanisme evolusi dibedakan menjadi 4, yaitu seleksi alam, mutasi bias, penyimpanan genetik, dan aliran gen. Yang pertama, seleksi alam. Seleksi alam merupakan evolusi melalui suatu proses di mana mutasi genetik yang dapat meningkatkan reproduksi menjadi ada, menjadi tetap, atau makin banyak dijumpai generasi selanjutnya. Yang kedua, mutasi bias. Mutasi bias dapat juga berfungsi sebagai mekanisme evolusi. Bila ada berbagai probabilitas pada tingkat molekul agar mutasi dapat terjadi, ini merupakan proses mutasi yang disebut mutasi bias. Yang ketiga, penyimpanan genetik. Perubahan frekuensi alel dari satu generasi ke generasi selanjutnya yang terjadi karena peran yang bermain dalam menentukan apakah suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi. Dan yang keempat, aliran gen. Aliran gen atau gen flow merupakan pertukaran gen antar populasi yang biasanya merupakan spesies yang sama. Teori evolusi yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Lamarck. Lamarck menjelaskan bahwa bentuk kehidupan yang sekarang didasarkan pada penggunaan dan tidak menggunakan organ atau use and use. Contoh dari teori Lamarck ini adalah leher jerapah yang menjadi lebih panjang dengan meregangkannya untuk mencapai pohon yang lebih tinggi. Yang kedua, menurut Charles Darwin. Darwin menyatakan evolusi terjadi melalui seleksi alam. Individu yang cocok dengan lingkungannya akan bertahan hidup, sedangkan yang tidak cocok akan mati. Maka jerapah berevolusi sesuai dengan kehendak akal alam dan adaptasinya.